Shalom, melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, saya bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, kami mau mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti maksud dan tujuan daripada firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 1-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh kepadanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita pada saat ini adalah tulang yang dihidupkan kembali. Jika kita pergi ke salah satu objek wisata yang ada di Tanah Toraja, yaitu Ketekesu atau Londa, kita akan melihat tulang belulang manusia yang telah kering. Banyak orang yang berfoto dengan tulang belulang itu tanpa rasa takut, karena bagi mereka itu sudah menjadi benda mati. Tulang belulang yang sudah tidak hidup lagi. Namun bagaimana jika tulang belulang itu bergerak dan dapat hidup kembali?
pasti orang-orang akan sangat ketakutan melihatnya. Allah membawa Yehezkiel ke lembah dan memperlihatkan suatu penglihatan kepadanya. Suatu penglihatan yang sangat luar biasa, di mana tulang belulang yang telah berserakan itu dapat menyatu kembali. Bukan hanya menyatu, tetapi kembali memiliki urat, daging, kulit, dan bahkan hidup kembali. Hal luar biasa itu terjadi karena kuasa Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada tulang belulang itu sehingga dapat hidup kembali. Tulang belulang itu adalah tulang-tulang seluruh kaum Israel. Tulang-tulang yang sudah kering dan berserakan itu lambang kehidupan manusia yang telah jauh dari Tuhan dan hidup dalam kekeringan iman. Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada manusia sehingga dapat hidup kembali. Manusia yang telah mengalami kekeringan iman dan telah mati di dalam Tuhan telah diberikan kasih dan pengharapan sehingga dapat hidup kembali dalam kasih Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami kekeringan iman atau hidup dalam keputusasaan, entah itu karena masalah-masalah atau suatu peristiwa yang tertentu. Namun dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir melalui kuasa Roh Kudus, menuntun dan memberikan pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Tuhan ada pengharapan bagi kita, karena yang mati pun dapat dibangkitkannya. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong ajar kami untuk selalu setia dan taat akan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini bisa menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan mampukan kami untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.